Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, pada hari ini kita melakukan kuliah online tentang mata kuliah hukum investasi, di mana hal ini materi kita adalah joint venture company. Nah, what is joint venture company? What is a joint venture agreement atau joint venture enterprise agreement? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sebenarnya itu joint venture itu sendiri. Nah, joint venture itu merupakan kerangka perjanjian antara dua pihak, di mana pihak ini kita sebutkan bukan perorangan, melainkan perusahaan, atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan joint venture. Dalam perkembangannya tidak dibedakan apakah joint venture itu secara penanaman modal asing ataukah penanaman modal dalam negeri. Nah, di mana dalam hal ini pengertian joint venture itu sebenarnya tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Namun dia tersirat yaitu pada pasal 5 ayat 3, di mana pada huruf A-nya itu menyatakan penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut. Jadi jelas bahwasannya dalam pengertian undang-undang sendiri tidak ada jelas diatur dalam undang-undang apakah itu sebenarnya joint venture. Nah, dalam hal tersebut, ketika kan sudah terjadi nih joint venture, baru kita membuat suatu kontrak. Itulah namanya joint venture agreement. Nah, joint venture agreement ini sendiri berisikan kesepakatan para pihak dalam hal antara lain kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi, dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, dan berakhirnya suatu perjanjian. Dalam hal ini, joint venture agreement itu harus memuat sesuai dengan KUA Perdata yang kita ketahui yang dimana dalam hal ini harus memuat syarat sahnya perjanjian di mana diatur dalam 1320. Yang pertama ada katanya kesepakatan, yang kedua ada katanya cakap, yang ketiga adanya objek tertentu, yang ketiga adanya itu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Nah, jadi sudah jelas ya apa itu joint venture company tadi, apa joint venture agreement. Baru kita lanjut ini. Apakah sebenarnya joint enterprise? Nah, joint enterprise ini kerjasama antara penanam modal nasional dan penanam modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu nomor 1 tahun 67. Nah, joint enterprise ini lazimnya berupa PT dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing. Jadi beda ya antara joint venture dengan joint enterprise. Di mana joint venture ini sebenarnya badan hukumnya atau perusahaannya itu sudah ada. Nah, namun kalau joint enterprise ini dia ayo kita misalnya melakukan patungan, lalu setelah itu adanya patungan tersebut, barulah dibentuk badan hukum baru. Nah, itulah perbedaan antara joint venture itu dengan joint enterprise. Nah, dalam hal ini perusahaan patungan. Nah, perusahaan patungan itu atau yang kita kenal itu joint venture company tadi itu didirikan berdasarkan perjanjian pembentukan perusahaan patungan. Itu sesuai dengan joint venture agreement tadi. Nah, modal terdiri dari modal asing dan modal dalam negeri. Nah, dapat juga berdiri karena pembelian saham PT yang berdiri oleh misalnya WNA atau Badan Hukum Asing. Nah, joint venture agreement ini disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan prosedur perizinan penanaman modal tersebut. Nah, dalam hal ini komposisi pemilikan saham ini harus tegas. Karena mengapa demikian? Komposisi kepemilikan saham pada saat pendirian mempedomani ketentuan daftar negatif investasi atau DNI, khususnya tentang persyaratan kepemilikan saham asing. Itu memang harus ada jelas ya. Kita ada itu peraturannya. Nah, dalam hal ini itu diatur dalam Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam bidang penanaman modal. Nah, screening dilakukan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal itu sendiri atau pelayanan terpadu satu pintu
di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kita tahu di mana dalam hal pengurusan perizinan itu dilakukan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi proses perizinan yang sekarang ini dilakukan secara sistem online single submission atau OSS. Jadi online single submission. Nah, di online single submission ini seseorang ingin menanamkan modalnya itu melakukannya secara transaksi elektronik dan data-datanya itu secara elektronik. Nah, kita lanjut pada karakteristik joint venture. Nah, yang pertama itu adalah technical assistant. Nah, di mana technical assistant ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional, penanam modal dalam negeri itu sendiri, yang berkaitan dengan skill atau cara kerja atau dikatakan misalnya metode. Nah, yang kedua itu adalah franchise and brand use agreement. Nah, hal ini bentuk kerjasama yang digunakan dalam apabila pemodal nasional ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal, misalnya Coca-Cola, ya kan, McDonald, Kentucky, Fried Chicken, dan lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah manajemen kontrak. Nah, di manajemen kontrak ini bentuk kerjasama pemodal asing dan nasional berkaitan dengan pengelolaan manajemen oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional. Misalnya dalam manajemen perhotelan, manajemen rumah sakit, dan lain-lain. Baru yang keempat, build operation and transfer. Nah, atau BOT. Nah, bentuk kerjasama antara suatu pihak di mana objek perjanjian dibangun, dikelola, dioperasikan selama jangka waktu tertentu. Kemudian setelah masa konsesi tersebut diserahkan atau ditransfer kepada pemilik. Misalnya itu kita ambil contoh pembangunan departemen store, hotel, jalan tol. Ini jalan tol yang kita ketahui di mana dalam beberapa tahun nanti akan diberikan kepada nasional. Walaupun mungkin selama 30 tahun mungkin. Jadi ada jalan-jalan tol itu yang dia memang punya pemerintah asli dan di mana ada ibaratnya jalan tol itu adalah adanya saham-saham seperti joint venture itu tadi kita sebutkan. Dalam hal ini berapa tahun nanti dia kemudian nanti itu akan menjadi milik Indonesia sendiri. A few moments later. Kita next pada contoh perjanjian joint venture itu sendiri. Di mana dalam isi perjanjian joint venture untuk menghindari kalimat yang panjang-panjang. Definisi pasal 1. Untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang tidak jelas, misalnya pengertian modal, direksi, transfer of teknologi. Nah, pasal 2-nya itu S1-nya misalnya modal itu satu dasar, kedua itu ditempatkan, ketiga disetor, baru yang keempat itu nominal harga nominal saham pelembar. Nah, yang kelima itu adalah jumlah lembar saham. Nah, di mana dalam hal ini ketika kita berbicara membeli saham itu bukan berarti kita bisa beli cuma satu lembar. Berarti satu lot, misalnya seperti itu harus 100 lembar atau bisa sampai 500 lembar saham yang harus dibeli seperti itu. Nah, ayat 2, persentase pemilikan modal itu persen A misalnya ya kan, dibagi persen Indonesia. Jadi persen asing dibagi persen Indonesia. Atau lebih kurangnya itu 80% misalnya punya asing, 20% itu misalnya punya Indonesia, seperti itu. Minimal Indonesia harus ada 5% di dalamnya, itu dia. Nah, kalau terjadi penambahan modal, harus terjadi perimbangan. Di mana perimbangan ini sendiri, penambahan modal persetujuannya itu harus dilakukan oleh komisaris dan dibawa dalam rapat umum pemegang saham atau lainnya. Nah, di mana dalam hal ini ada ayat 4, itu adalah hak opsi. Dalam hal ada penanaman modal tetapi yang minoritas tidak setuju, misalnya tidak ada uang, maka saham dijual kepada pihak karyawan, kepada pihak ketiga. Jadi tidak boleh juga ada yang memiliki saham minoritas itu seperti tidak diapakan, tidak didengar seperti itu pendapat-pendapatnya, karena itu biasanya sangat sering terjadi di mana saham yang mayoritas itu memiliki kekuatan suara yang lebih kuat daripada saham minoritas. Nah, pasal 3 misalnya itu pengelolaan atau manajemen. Direksi jumlahnya
posisi, baru misalnya contoh komisaris itu misalnya anggota jumlahnya berapa, dan posisi asing dan Indonesia itu berapa, decision makingnya itu pun seperti apa gitu. Jadi memang harus jelas ada dalam perjanjian joint venture itu atau joint venture agreement tadi. Pasal 4-nya misalnya pemindahan kepemilikan saham itu pun harus kita atur. Nah, di mana dalam hal ini ada memiliki jangka waktu dan persentase. Nah, harga saham pada waktu pembelian tersebut, harga saham ditentukan oleh appraisal yang disetujui oleh kedua pihak, metode penentuan kepemilikan, going earning future asset. Nah, pasal 5 misalnya kita buat ahli teknologi. Nah, melalui training di dalam ataupun luar negeri itu dilakukan seperti untuk menciptakan ahli-ahli teknologi. Karena pada dasarnya kita menginginkan SDM khususnya di dalam negeri ini juga memiliki ahli teknologi di bidang khusus agar meningkatkan dalam misalnya perusahaan tertentu seperti itu. Dan itu kita memikirkan masalah cost, biaya juga seperti itu juga. Nah, di pasal 6-nya itu kita berbicara tentang hak milik intelektual. Misalnya merek patennya, royalti, merek, misalnya merek Toyota kita anggap seperti itu. Nah, di pasal 7 itu kita berbicara marketing. Di pasal 8 kita berbicara pembelian bahan baku. Di pasal 9 itu kita berbicara confidentiality atau misalnya kita sebut rahasia. Biasanya rahasia-rahasia perusahaan itu ada. Di pasal 10 itu adalah non-competition clause. Misalnya tidak boleh membuka joint venture yang sama dan bersaing. Misalnya tidak boleh membuka atau menjual saham ke pasar modal lebih dari 20% saham. Nah, di pasal 11-nya itu accounting system. Sistem uang dipakai pada joint venture adalah sistem akuntansi pada perusahaan. Pasal 12 itu government law atau hukum yang berlaku. Jadi kita buatkan hukum yang mana berlaku. Itu pun harus dibuat. Nah, di pasal 13 ada settlement of dispute itu atau ADR, arbitrase dan pengadilan negeri. Itu kita harus tetapkan misalnya jika terjadi sengketa itu di pengadilan mana seperti itu. Nah, pasal 14 itu adalah bahasa, language atau digunakan bahasa Indonesia misalnya bahasa Inggris misalnya seperti itu. Baru yang pasal 15 itu adalah tentang amandemen. Perjanjian tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Ini harus jelas ya. Jadi tidak boleh perjanjian itu bisa dirubah oleh satu pihak. Karena perjanjian tadi kan didasarkan oleh kedua belah pihak yang melakukan antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri seperti itu. Baru yang pasal 16 itu adalah kita buat force major-nya seperti apa. Baru yang ke-17 kita atur juga tentang one prestasi. 18 notice, 19 ada misalnya kita buat itu contohnya ganti rugi. Baru pasal 20 itu pengakhiran perjanjian. Itu pun harus dimuatkan waktu dan tanggal tertentunya pada tahun berapa seperti itu. Nah, di pasal 21 itu keadaan darurat atau pemberitahuan gitu. Atau misalnya kita buat akibatnya seperti itu. Jadi ibaratnya ada keadaan darurat yang memang benar-benar harus kita susun dalam joint venture agreement tadi tersebut. Baru pasal 22 itu the entries agreement itu harus buat. Nah, kita next pada berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan joint venture agreement. Nah, ketentuan-ketentuan serta dasar hukumnya itu yang pertama adalah dasar penanaman modal asing. Yang kita tahu penanaman modal asing ditanam di Indonesia. Yang pertama ada penanaman modal langsung, 100% dia misalnya sahamnya. Yang kedua adalah kerjasama modal nasional. Ketiga, ya kan? Itulah dia yang termasuk dalam modal asing ditanam di Indonesia. Itu dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Di mana dalam hal ini yang kedua, misalnya perusahaan PMA harus berbentuk badan hukum di Indonesia, bukan bisa badan hukum di secara asing dia datang ke Indonesia. Di mana dalam hal ini walaupun dia sudah mempunyai badan hukum misalnya di luar dari di negara dia tersebut, maka dia harus mendaftarkan badan hukum yang didaftarkannya di Indonesia. Nah, ini dijelaskan di pasal 23 ayat 1 itu tetap undang-undang PMA. Nah, di ketiga
Pemerintahan menentukan bidang-bidang usaha yang dapat diselenggarakan perusahaan penanam modal asing. Nah, itu saudara bisa lihat nanti di pasal 3, pasal 5, ayat satunya di Undang-Undang PMA juga. Nomor 4 itu adalah pemilikan modal berwenang menentukan direksi perusahaan penanam modal asing itu sendiri. Itu diletakkan pada pasal 9 PMA. Nomor 5 itu adalah perusahaan PMA wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan WNI, kecuali yang belum dapat diisi oleh WNI. Itu pasal 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 67 tentang PMA itu sendiri. Yang keenam adalah perusahaan PMA diizinkan mendatangkan dan menggunakan tenaga asing yang belum dapat diisi oleh WNI. Itu pasal 11 dijelaskan. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang diutamakan itu adalah tenaga kerja di Indonesia. Namun apabila tenaga ahli atau ahli teknologi atau segala macamnya itu dari pekerja itu tidak ada memang punya skill kita misalnya WNI, maka itu boleh didatangkan, namun itu dipunyai juga, dibatasi juga masalah batas waktu, karena ada juga anti kewajiban itu bahwasannya ahli-ahli teknologi itu akan memberikan pelajaran kepada kita warga negara Indonesia untuk lebih mengetahui. Jadi bukan serta-merta terus-terusan berulang, tidak seperti itu. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, rupanya tidak ada misalnya ahli teknologi dalam satu Indonesia ini mengetahui, semuanya anggotanya dibawa sampai tukang sampah kan nggak bisa seperti itu juga. Jadi memang harus ada bagian-bagian tertentu itu yang khusus saja seperti itu. Nah, yang perusahaan PMA dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha dan hak pakai. Jadi jelas di pasal 14 itu di PMA itu tidak ada dikatakan bisa menjadi hak milik. Nah, yang kedelapan itu izin perusahaan PMA maksimum itu 30 tahun. Nah, di perkuliahan yang sebelumnya juga sudah kita beri saya kasih tahu bagaimana itu adalah kebijakan Indonesianisasi atau dispestasi. Nah, dalam hal ini pemerintah tidak akan menasionalisasikan perusahaan PMA, misalnya seperti itu. Yang ke-10 adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan PMA diizinkan ditransfer dalam valuta asing dari modal asing yang bersangkutan seimbang sebagian dari modal asing yang ditanam. Itu nanti saudara bisa baca di pasal 24-nya. Nah, dalam hal ini juga ada perusahaan PMA wajib memberikan kesempatan partisipasi bagi penanam modal nasional setelah jangka waktu tertentu ekspor produksinya dan produksi perusahaan lain. Nah, itu kan kita kan sudah pelajari ilmunya itu di divestasi. Misalnya 10 tahun sudah melakukan produksi, maka akan sebahagian misalnya sahamnya itu dijual kepada orang warga negara Indonesia. Baiklah, sekian aja mungkin perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.